siap pengecoran. Tinggal menunggu pengecuran cor-corannya teman-teman ya. Ini tebalnya ada sekitar setengah meter ya, tinggi daripada pengecorannya. Ditambah lagi lengkungan daripada Aramco teman-teman ya, yang merupakan baja yang dari bawah, dan pengelasan angkur ke bajanya juga di ini ya, ditotol lagi sama galvanis teman-teman ya. Jadi tidak akan karat sambungan daripada Aramco ke angkur pengikat dengan batangan cor-coran teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman, dimanapun berada yang beraktivitas dan lagi santai. Kita kembali menyajikan kepada Anda semua jembatan lengkung yang ada di pintu air, yaitu di Jalan Jayakarta teman-teman ya. Jalan Jayakarta Bekasi Utara teman-teman. Dan di sini jembatan lengkungnya tinggal pengecoran, tinggal menunggu pengecoran teman-teman. Ini airnya kencang sekali ya di pintu air ini. Nah, ini merupakan kali daripada tembusan dari Kalimalang teman-teman ya. Kalau Kalimalang adalah kali primer dan ini adalah kali tersiernya teman-teman ya. Oh ya, sekunder ya, sekunder. Yang kedua, cabang kedua teman-teman ya. Kalau tersiernya adalah cabang-cabang ketiganya teman-teman. Dan ini merupakan kali besar juga yang merupakan cabang daripada Kalimalang yang tembusannya ke arah sini teman-teman ya, ke Bekasi Utara. Dan di sini ada jalan yang lama. Yang lama ini bentuknya masih seperti yang dulu ya. Dan sekarang di sebelahnya untuk menyambung daripada Jalan Jayakarta ini teman-teman, dua jalur. Yang jalur ini sudah siap teman-teman ya, tentunya tinggal menyambungkan saja. Dan tadinya kurang efektif sampai ke arah sini teman-teman. Sekarang sudah akan tersambung dengan jembatan melengkung ini teman-teman ya. Jadi ini lebarnya ada sekitar 10 meter teman-teman ya. 10 meter kurang lebih. Dan nanti pengecorannya tinggal menunggu ya. Ini bejestingnya sudah siap untuk penahannya, dan ini nanti dilengkapi dengan penahan-penahan dari samping. Mungkin yang pertama pengecoran ini dulu teman-teman ya, sampai batas bawah ini ya, sampai batas antara landasan pengecorannya. Jadi nanti sampingnya ini belakangan seperti itu ya. Kalau sudah tertahan, ininya sudah tertahan ya dengan coran yang di bawah, tentu ya dia akan lebih kuat. Oke, inilah jembatan melengkung kedua yang ada di Bekasi teman-teman, yang lagi dalam progres ya. Kita lihat dari sisi sebelah sini teman-teman, dan coba kita lihat nanti papan itunya ya, papan proyek teman-teman. Di sini ada papan proyek. Nah, ini jembatan melengkungnya dari sisi arah hulu. Ini ada papan proyek dengan tertera nilai ya. Kemarin teman-teman menanyakan nilai ya. Nah, ini program penyelenggaraan jalan, pembangunan jembatan sisi selatan Pangeran Jayakarta, Kecamatan Bekasi Utara. Pendapatan bagi hasil tahun 2025. Pelaksanaannya 75 hari kalender. 75 hari sekitar 2 bulan cuman ya. Biayanya kontrak, nilai kontrak itu 5.620.407.174.00 teman-teman. Dengan pelaksana CP Yunabil Bersaudara.
Nah di sini ya jelas ya teman-teman ya. Jadi biayanya dan waktu daripada pelaksanaan proyeknya sekitar 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. Nah di sini nanti mungkin akan dibersihkan setelah ini ya, dan di sana sudah dibuatkan tanggul juga seberang, dan di sini juga nanti akan dibuat tanggul juga teman-teman. Ini tinggal menunggu daripada ini ya, pengecoran. Di sini sudah siap juga untuk menanjakkan sedikit supaya agak lebih menanjak, mengejar daripada ketinggian ini teman-teman. Sudah disiapkan juga ini batu koral untuk memperkeras daripada jalanan ini teman-teman ya. Sip pokoknya, Bekasi maju terus. Nah ini konstruksinya. Ini di depan sana ada stasiun kereta Bekasi teman-teman ya. Ini ada apartemen yang cukup besar. Saya nggak tahu namanya ini apa. Teman-teman mungkin tahu ya. Tingginya ini ada berapa lantai ini. Ini sekitar ada hampir 30 lantai teman-teman ya, kira-kira. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini batu kapur untuk memperkeras daripada pinggiran ini. Nah ini Bekasi semakin berbenah teman-teman ya. Dan kebersihannya juga nanti akan ditata teman-teman. Di sana di Jalan Jaya Karta teman-teman ya. Itu pohon-pohonan di pinggir jalan menyegarkan ya teman-teman. Coba nanti kita tanya ya kekuatannya. Pernah teman-teman bertanya ya, gimana kekuatannya gitu ya, kekuatan daripada jembatan ini. Nanti coba kita tanya apakah di sana ada pelaksanaannya ya. Nah ini masih ada baja-baja yang masih belum dipakai ini. Dan apakah tingginya nanti berapa meter, apakah cukup yang ada ini aja apa 2 lapis ya. Karena di Kalimalang, teman-teman, jembatan lengkungnya itu sepertinya 2 lapis, 2 layer ya. Nah 2 layer. Nah, layer pertama, kemudian ada layer kedua, teman-teman. Nah, di sini ada Bapak ini apa sebagai apa ya? Coba kita tanya dulu ya. Oh, kita tanya dulu. Pak, kapan pengecorannya, Pak? Oh, enggak Rebo, Kemis, Pak. Kalau nggak Rebo, Kemis. Tapi ini udah siap tinggal cor ya, Pak ya? Iya, tinggal masang biji aja. Tinggal masang bejisting ya? Iya. Oh, bejisting penahan samping ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak, ada yang menanya gitu, Pak ya. Kekuatannya benar-benar nggak setara nggak dengan yang lurus gitu sepertinya. Soalnya kan penahan bawahnya itu kan ada biasanya bentangan gitu, Pak ya. Iya. Kalau saya kan di sini warga sini Bang, maaf ya. Cuman disuruh bantuin. Iya. Amanin ini aja. Jadi saya masalah ini nggak ngerti saya. itunya bapaknya itu yang biasanya pelaksana ini nggak ada ya, nggak ada. Tadi udah pada pulang itu. Istirahat ya? Iya. Oh, istirahat. Oke. Warga sini tolong dibantu. Iya, bantu ya supaya lancar ya, Pak ya. Iya. Oke. Tadi Bapak itu kan yang biasa di sini yang pelaksana itu ya. Iya. Ya harus ditanya. Tapi kalau melihat daripada ini tebal juga, Pak ya. Tebal kalau ini katanya palingnya 35 cm. 35 cm tinggi cor-corannya. Iya, itu, Oh gitu. Kalau pengecorannya hari Rebo, kalau nggak Kamis. Hari Rebo, Kemis. Oke Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, maaf ya. Ya, oke. Ya. Kita warga di sini ternyata, tapi diberikan tugas untuk mengamankan daerah sini teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang di sini sih, bapak-bapak yang tua itu sebagai koordinator di sini kemarin. Sebenarnya ada, tapi sekarang lagi istirahat. Karena memang kita pas lagi istirahat ya teman-teman ya. Kita sempat-sempatkan ini di hari Senin ya teman-teman, tanggal 1 ya. Tanggal 1 Desember teman-teman. Begini ya belepotan ya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Kalau dilihat ini bentuknya dan lengkungan-lengkungannya juga Aramco-nya cukup tebal ya. Kalau Anda bisa membayangkan seperti seng ataupun asbes ya, asbes yang untuk atap bangunan. Nah seperti itulah bentuk daripada Aramco ini teman-teman. Cuman lengkungannya tebalnya 10 mili teman-teman ya, 10 mili, dan ketebalannya 10 mili.
Nah ini lengkungan-lengkungannya seperti itu teman-teman ya. Nah ini ya, kita zoom sedikit ya. Nah, inilah landasannya, trotoarnya di bawah seperti lengkungan daripada seng ataupun asbes untuk atap rumah teman ya. Tapi ini besar-besar ya, artinya bukan seperti yang seng biasa, dan tebalnya juga 10 mm. Ini bawahnya ya, saya tebal sekali, jelas kelihatan, dan airnya lancar. Dan bambu-bambu ini sebenarnya tidak berfungsi teman-teman, bambu-bambu yang di bawah ini, karena ini sudah langsung kuat teman-teman ya menahan. Ini cuman penyetingan aja, kemarin ada bambu-bambu di sini ya. Dan pekerjanya lagi istirahat nih, lagi istirahat karena memang ini jam 12-an ya. Oke teman-teman, begini ya, nanti kita lihat dari sisi sebelah sana teman-teman ya. Wih, airnya kencang sekali. Ini airnya kencang sekali teman-teman. Airnya kencang sekali. Memang Bekasi ini berlimpah dengan air teman-teman ya, berlimpah-limpah dengan air, luar biasa. Dan kalau kita melihat berita teman-teman ya, seperti di Iran sekarang ini, negara Iran ya, karena memang kebetulan mengingat air ini teman-teman ya, Iran lagi krisis air sekarang, lagi krisis air ya. Anda boleh melihat beritanya. Dan Indonesia, Bekasi ini berlimpah dengan air, tapi tolonglah masyarakat untuk memperlakukan aliran-aliran air sesuai dengan fungsinya. Janganlah ada bangli-bangli. Kalau ada tanah kosong di pinggiran kali, langsung disabet ya, langsung digunakan semaunya sendiri. Inilah teman-teman ya. Nah, kemarin di video kemarin belum ada budgeting ini ya, budgeting yang ada triplek untuk menahan daripada dinding samping ya teman-teman ya, dinding samping kalinya langsung dibulatkan seperti ini. Jadi itu juga merupakan menambah kekuatan teman-teman ya, menambah kekuatan daripada cor-coran ini apa, jembatan ini, menambah kekuatan karena dia langsung diikat, dibantu dengan ini ya. Kalau bentangan-bentangan yang di bawah itu model-model lama, dan sekarang ini modelnya dari Aramco teman-teman, dan anti karat karena dia sudah digalvanis ya teman-teman ya, galvanis. Nah, jadi tidak akan berkarat. Nah seperti itu. Dan di bawahnya sana dikasih spare ya, dikasih spare untuk tidak langsung kena air teman-teman ya, dikasih spare. Dan tentunya air Kalimalang ini yang merupakan kali cabangnya ya, itu adalah dikontrol ya, tidak bakalan meluber ya, seperti itu. Tinggal aja memang lingkungan ini sudah rapi dan tidak ada bangli-bangli di bantarannya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya, biar Anda tahu bahwa kemarin ada yang merequest perkembangan daripada jembatan ini. Nah inilah, pada tanggal 1 Desember teman-teman sudah tinggal pengecoran, dan katanya pengecorannya nanti sekitar tanggal 3 atau 4 gitu ya, kalau dijatuhnya di hari Rabu apa Kamis, seperti itu depan. Oke teman-teman, tadi nilai proyek sudah kelihatan dan jangka waktunya juga sudah. Ini nanti tinggal pengecorannya, nanti tinggal ada mobil molen yang akan mengucurkan cor-corannya teman-teman, dan segera akan bisa dinikmati oleh pengendara dan masyarakat yang melintas di Jalan Jayakarta ini teman-teman ya, menuju ke arah Bekasi dan ke arah sana teman-teman ya, ke arah Sumarekon, bisa langsung tembus ke arah Sumarekon di bawah kolong flyover teman-teman ya. Kalau Anda lihat ini Jalan Jayakarta ini tembusannya ke flyover, bawah flyover daripada jembatan Sumarekon, dan tembus lagi langsung ke arah Kranji teman-teman ya, Kranji. Jadi mobilitas daripada
masyarakat yang menggunakan jalan di Bekasi ini adalah semakin banyak, dan alternatif untuk pergerakan masyarakat tentu semakin leluasa dan bisa mendapatkan pilihan-pilihan arah-arah jalan ya teman-teman. Kalau di Jalan Raya Bekasi macet karena tidak jauh dari sini, itu adalah merupakan Jalan Raya Pantura teman-teman ya. Seperti ini jalannya dan kondisinya di tanggal 1 teman-teman ya, garcep pokoknya. Gerakan daripada Bapak Tri Adianto. Kita lihat dari sisi jembatan lama ini teman-teman. Ini kendaraan seperti biasa ya, karena memang siang hari tidak terlalu padat. Nah, ini dia jepret gitu ya, cakep. Jembatan lengkung pintu air yang ada di Bekasi Utara teman-teman. Ini tidak jauh dari stasiun Bekasi dan tidak jauh juga dari Kalimalang teman-teman ya. Ini masih daerah Kalimalang, masih daerah dekat dengan Kalimalang maksudnya. Seperti inilah progresnya. Akhirnya ini ya, pembagiannya ini pintu air ini sudah tidak ada tapi lancar ya. Ini ke arah Bekasi juga, ke arah airnya, ke arah Keranji, lanjut terus nanti ke arah utara untuk mengairi sawah-sawah yang masih ada ya. Tapi pinggiran kali yang seperti ini teman-teman, dan ini juga yang ke arah depan di arah utara masih banyak digunakan oleh bangli teman-teman ya. Masih banyak digunakan oleh bangli, termasuk yang ini tersier ya. Nah inilah tersier dan ini sekunder, dan Kalimalang adalah primer ya. Kalimalang primer, ini sekunder, dan ini tersier, cabang-cabang ya, cabang-cabang daripada kali ini. Seperti itu teman-teman ya. Mohon dipahami dan mohon dikoreksi juga apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bernarasi seperti itu. Oke teman-teman dimanapun berada, seperti ini kondisinya, dan kendaraan lancar tertib ya. Ini menuju ke arah utara juga. Nah depan sana tembus nanti ke arah Jalan Perjuangan ya. Ketemunya Jalan Perjuangan dari stasiun Bekasi ke arah Jembatan Besi dan ke arah utara teman-teman. Ini yang ini. Kalau yang depan sini itu menuju ke arah stasiun Bekasi. Yang ini tadi jadi masih menyatu jadi jalur satu ya. Nanti kalau ini sudah jadi, ini akan terbagi kiri kanannya teman-teman. Ini akan terbagi, dan ke arah sana ada Polresta Bekasi Kota teman-teman ya, yang baru lokasinya. Seperti ini. Ini sekarang menyatu karena memang pengerjaan daripada sisi sebelah ini ditutup ya teman-teman ya. Cakep lah kolaborasi antara pemerintah Jawa Barat dan Pemkot Bekasi. Dalam hal ini Pak KDM dengan Pak Tri Adianto kompak dalam membangun di Bekasi ini, karena dua-duanya sama-sama gersep teman-teman ya, sama-sama gerak cepat, seirama pemerintah provinsi kita ini dengan Pemkot Bekasi saling mendukung. Oke, seperti inilah kondisinya pada saat ini di tanggal 1 Desember 2025. Nanti akan kita ikutin terus perkembangannya dan update terakhir setelah, kalau bisa ketemu nanti pada pas pengecoran ya syukur-syukur ya. Tidak bisa ngikutin pengecorannya
Dan kalau juga tidak bisa pas ada di sini kita, ya mohon maklum karena memang situasi teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ada progres ke depan. Mungkin minggu depan ini sudah dicor dan sudah kelihatan ya. Dan 2 minggu ke depan sudah bisa diinjak, bisa dilihat langsung. Oke, seperti ini teman-teman. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan mohon dukungannya terus-menerus teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan apabila ada kata-kata yang kurang dalam narasi, mohon dimaklumkan teman-teman ya. Dan kritik juga nggak apa-apa teman-teman. Silakan, agar kiranya kita saling membangun dalam hal pemberitaan ini teman-teman ya. Oke, demikian dulu teman-teman semuanya. Salam sehat buat kita semuanya.